Kalau aku sih mendingan beli yang udah ARB ya, batu bara. Ntar naik terus turun. Iya, Goskonya udah hancur. Berarti udah goodbye my love nih. Aku udah lama nggak main. Gila. Kalau 2 tahun Banget. lalu Ci lagi live gini, aku inget Iya. banget nih kalau mencerita tadi pasti kalau udah ngomong CPO nih pada nanya TAPG. Sekarang Iya, udah nggak ada nih yang nulis nih. iya tuh. TAPG gimana sih? Aku juga udah nggak pernah lihat. TAPG. Wow. Sama ya. Oh, TAPG nih karena kemarin di bawah Bollinger Band. Terus rebound. Nah, habis rebound ya sekarang ya masih di sini sih. Karena kemarin tuh waktu ARB kali ya, ada turun gede, volumenya juga lumayan. Besoknya technical rebound, mungkin main technical aja kali. Ya Iya. kalau Jadi TRPG juga berpotensi. CPO ini Ci ya, agak kadang nggak linear sama Iya, harga komoditas, jadi agak iya, susah kita ngomongnya, jadi betul. susah, jadi bingung. Kita kan mau mau exitnya kapan, mau belinya kapan, jadi bingung ya karena nggak sesuai sama ini. Oh ya, ini ada lagi yang aku lagi suka yaitu MMIX. Aku suka dari IPO, jadi waktu IPO aku beli sih. MMIX tahu nggak? Mimix, Mimix, Hmm. Mimix buka. Oke, Tahu nggak Ren? pengen tahu nih Ci, ekspornya Tahu apa nggak? nih Ci? Itu masker. Jadi sebenarnya dia masker tapi masker yang mempunyai IP atau ada pegang lisensi daripada BTS. Itu Hmm. itu seru sih karena agak unik ya. Sekarang kan mereka memang mostly masker, tapi nanti akan ada rencana pengembangannya uh, mereka akan karena mereka memegang intellectual property daripada BTS itu, BT21 sama Tiny Tiny apa sih aku tuh nggak gitu lupa namanya. Teman-teman ada yang ini nggak yang tahu K-pop? Nah itu mereka pegang IP-nya. Tiny Ten, jadi lupa. Itu kan karakter-karakter yang dilukis oleh anggota-anggota member BTS itu. Jadi ini seru banget kan, berarti ya lihat aja waktu kemarin McDonald jual yang ada related sama BTS ya. Antrinya gila-gilaan. Dan mereka nih pegang IP-nya. Jadi karena baru IPO kemarin tanggal 6 Desember, maka aku juga tertarik sih. Jadi aku juga yang aku tahu kan dulunya mereka atau bukan mereka punya bergeraknya jual masker sama kayak ini tempelan aromaterapi. Jadi kadang-kadang kita kalau pakai masker terus kan kadang ya gini deh baunya nggak enak gitu loh, bosen. Nah aku suka pakai tempelan masker, jadi mereka ada produksi itu juga, jadi nantinya akan ya makanya aku akan mengundang mereka juga sih untuk aku tanya-tanyain karena banyak banget yang tertarik untuk tahu, cuma mereka banyak juga nanya apa bedanya sama masker yang lain sama Omed ya, makanya ntar kalau teman-teman yang mau dengerin tentang Multimedika atau MMIX yang memegang lisensi daripada maskernya Alfamart. Jadi masker Alfamart tuh mereka yang bikin, masker Alfamart sama Indomaret mereka yang bikin. Jadi nanti Senin aku mau ajak mereka untuk live untuk ditanyain. Itu Wah, boleh nih menarik. Ci. Info-info nih Ci, mantep. Catnya juga cakep. Apa Ci? Udah teknikalnya juga cakep kan, aku kemarin habis buka market kan aku lihat nih turunnya udah lumayan nih, habis kan sempet naik sampai lumayan itu kan dari IPO 190, terus habis itu sempat naik ke 384 ya, waktu itu aku udah cuti sih 384. Nah pas balik market awal tahun kan turunnya jauh, harganya cuma Hmm. sampai 300, sempat 29. Wah, aku bilang udah beli aja dikit, kumpulin cicilannya. Hari ini udah naik berapa hari? 6 hari. Mantep ya. Pantesan nih Kiki keluar negeri melulu nih. Dapatnya di Healing, harga healing, bawah melulu nih. healing. Mantap. Kayak gitu. Nih kita coba Ci ya, kita lihat. Ini sama apa ya? Ada yang dari tadi ada yang nanya ini nih Ci, IPPE. IPPE akan dibawa ke Gocap Ci Oh, katanya. IPP. Aku Iya. aku nggak pernah beli, malah aku pernah sih beli sekali waktu itu menjelang Chinese New Year, aku ingatnya tahun lalu. Jadi malam Chinese New Year itu aku beli. Terus karena aku mau pulang awal,
aku jual, ternyata abis itu naik kenceng. Nah, abis itu aku udah nggak pernah beli lagi. Ternyata dia udah pelan-pelan udah turun ya, mungkin udah selesai kali. Udah selesai kali. Apa tadi selis ya kemarin itu sempat naiknya lumayan waktu akhir tahun sebenarnya waktu September sempat naik kencang sih, akhir tahun Desember sempat naiknya lumayan karena memang ada berita ada yang jadi kan gini, selis itu kan motor dan sepeda listrik. Jadi kita kan belum tahu nih semua EV yang terkait dengan motor listrik dan motor listrik sih nanti akan dapat subsidi pemerintah. Nah makanya nggak semua perusahaan yang memproduksi motor listrik akan dapat subsidi. Yang dapat subsidi hanya yang komponen lokalnya atau tingkat komponen nasional TKDN-nya tinggi itu yang akan dapat subsidi. Makin tinggi komponennya, chances dia untuk dapat subsidi tuh makin gede. Nah selis ini salah satu yang TKDN-nya paling tinggi. Nah itu mungkin makanya kemarin sempat ada tinjauan dari. Nah itu juga menarik karena besarnya subsidi kita belum tahu. Jadi ada subsidi untuk beli mobil motor baru atau subsidi untuk tukar. Misalnya Henry sekarang punya motor nih, motornya bebek, mau jadi bebek listrik bisa, tinggal datang ke mereka. Nah itu nanti ada subsidi untuk itu. Angkanya tapi belum tahu. Kan beli kitnya nanti di convert. Jadi Henry tetap motornya motor bebek, cuman bebeknya udah bebek listrik dan suaranya halus. Nggak ada bunyi kayaknya Ci ya. Nggak bunyi. Ntar tau-tau kamu di belakang aku nggak kedengeran. Itu bahaya Ci. Udah tahu di gang kita kan banyak kucing ya Ci ya. Dia lagi tidur dia nggak dengar bunyi motor ketabrak sih. Iya. Benar. Ini masih banyak lucu yang nanya tentang saham batu bara nih. Kevin masih nanya Adaro, tadi udah sempat dibahas. Ini salah satu kesukaan cerita juga nih Adaro. Iya, dan Adaro ini kan sebenarnya kemarin kan ada berita kan yang katanya si India mau meningkatkan importnya karena ada peningkatan kebutuhan dari India. Nah sebenarnya Adaro itu juga ada ekspor nih, salah satu tujuan kedua terbesar Adaro itu ke India. Jadi tapi kayaknya mereka masih fokus untuk pelanggan-pelanggan mereka yang udah memiliki kontrak jangka panjang. Jadi memang belum tentu Indianya minta nambah dia mau ngasih juga. Ya dia udah utamain customer mereka yang udah punya kontrak jangka panjang. Jadi penjualan Adaro ke India itu udah sebesar 14% menurut kita yang aku baca ini. Ini ada yang lucu nih Ci, pertanyaan. Ci, Chinese New Year bentar lagi. Kira-kira nih poultry ayam-ayaman. Ya, kalau Chinese New Year iya makanya kan itunya udah yang itu tadi cepin udah naik. Biasa kalau cepinnya naik yang aku suka main ya itu Java biasanya enak tuh tradingnya. Waktu akhir tahun sih sebelum aku cuti sempat aku call buy ayam gitu kan, tapi abis itu kan udah naiknya lumayan. Dari waktu itu cuma 1.300 apa ya, naik sampai 13.900. Nah habis ini ya mungkin ini boleh, tapi kalau dari technical chartnya Java agak kurang menarik ya karena MACD dia mau dead cross. Nah itu ada juga saham ayam yang dulu pernah aku invite, Dewi, itu juga naiknya udah lumayan tuh, dari 185 sempat naik sampai 232, dan ini mulai koreksi sih. Oh ya Antam bagus lah. Antam kan namanya aja aneka tambang, semuanya ada. Terus ada gold juga. Terus untuk EV yang kemarin ada berita Elon Musk mau kerjasama, itu mungkin juga ya kalau sampai Tesla deal untuk bangun pabrik mobil listrik, ya mungkin Antam kecipratan kan dapat order apa kali ya nantinya. Ya itu Antam bagus sih, secara teknikal juga bagus. 3 komen terbawah Ci, langsung Ci nanya WMUU. Itu asli jujur li gelap. WMUU, WMPP, karena nggak ngerti gitu loh gerakannya. Mungkin kalau mau main pakai technical aja kali ya, kalau lihat technical ya. Tapi aku nggak ngerti sih technical untuk saham kayak gini berlaku apa enggak. Karena kalau kita baca berita itu yang jual pemegang sahamnya ya kan ya, kalau kita baca ya. Tapi yang beli juga pemegang sahamnya. Jadi ya aku nggak ngerti sih. Jadi aku beli saham yang aku ngerti aja. Jadi kalau misalnya
kita beli terus kita nggak tahu gimana kapan exitnya, kapan beli lagi gimana, karena kita nggak tahu ceritanya. Main yang lain aja lah, yang gampang-gampang aja. Terus secara Iya, chat juga nggak bagus. Aku takut sih kalau barang-barang kayak gini, takutnya ARB gocap nanti rip lagi. benar-benar. Rip. Ada yang Kita di trading di saham-saham yang benar-benar kita tahu ya Ci ya. Nah, iya. ini Bapak Ben Hur nih Ci, Ben Hur dari tadi udah berapa kali komen, saya udah lihat nih. Gimana Ci tentang Bayan, Waduh. BYAN? Katanya dia ada tambang emas juga. Nah, kalau dia tadi kita belum bahas sih Bayan. Iya. Cuman Bayan mainnya agak susah ya. Itu bukannya likuiditasnya tipis-tipis kan. Iya Kalau betul, tipis-tipis, tipis. aduh nggak. Dan itu ownernya sih beliin terus dan memang secara market cap udah gede banget. Tapi tipis-tipis banget ya. Kalau misalnya aku nggak suka nih kalau beli barang yang udah naik begini banyak gitu loh. Kalau misalnya udah naik begini banyak, ngapain kita beli yang kan banyak batu bara yang koreksi. Terus kalau secara EPS juga kayaknya si PTBA lebih gede deh kalau misalnya kita mau buat dividen ya. Mendingan sih kalau aku beli yang satu liquid, kedua yang harganya udah terkoreksi banyak dan memang ada katalis yang lebih jelas lah. Kalau misalnya PTBA kita beli katalisnya oh dividen play, kemungkinan dividen dia dividen payout ratio-nya tahun ini juga bisa lebih return on dividennya bisa jauh lebih gede daripada tahun kemarin. Adaro beli karena terkoreksi banyak. Nah ini si Bayan bukannya di Bollinger bawah, dia di Bollinger atas. Secara teknikal tuh udah nggak murah gitu. Ya jadi aku nggak masuk ya Bollinger atas itu waktu udah sekitar awal-awal tahun sih. Makanya kan habis itu kan koreksi kan. Ya sekarang masih di tengah-tengah tuh. Nggak berasa udah setengah 10 loh Ci. Ini Cesar nih aku mau penasaran nih bener nih. Cesar nanya Goto dan tadi Oh kita iya, mungkin nggak ada bahas Goto. Di Goto gimana Ci kalau lihat dia udah turun banyak, iya. Goto tuh reviewnya ada nggak? teknikalnya bagus loh. Ternyata tuh sekitar waktu yang kemarin dia turun banyak, ini mungkin di sekitar akhir 28 Desember itu Bollinger Squeeze. Jadi Bollingernya menyempit dan dia sekarang naik secara teknikal karena dia ngebreak di harga 98 ya jadi bagus gitu loh teknikalnya. Ya ini aku sih cuman ya banyak sih yang suka tapi aku termasuk orang yang nggak terlalu suka main saham Goto karena kadang kalau beli mesti ditungguin jadinya karena kan nggak tahu tiba-tiba ada seller dan kalau kita baca kan per kemarin masih investor asingnya masih ada yang jualan walaupun hebat ya walaupun dijualin tetap naik mungkin dengan kemarin suku bunga yang nanti akan pivot itu menjadi katalis untuk Goto untuk naik sih ya tapi mungkin kalau teman-teman sabar ya uh, oh sorry, yang tadi aku lihat ternyata bukan Goto sini, Goto luar. Ternyata Goto yang sekarang baru Bollingernya mau squeeze nih, baru mau menyempit. Makanya hari ini naik. Mungkin secara teknikal bagus hari ini analis aku juga rekomen. Cuman aku belum masuk sih. Saham. Untung ditanya nih Mas Cisar ya. Jadi nanya tentang Goto jadi kita lumayan ya dapat insight. Iya, itu mungkin Goto naik juga karena ini yang kemarin inflasi Amerika turun kan berarti consideration orang bahwa suku bunganya akan pivot, suku bunganya pivot berarti kan uh, ya saham-saham yang digital akan lebih enak lah kagak naik lagi. Betul. Kagak naik lagi, kagak kehajar suku bunga yang naik. Nih Bapak Yuwono, nih penasaran banget nih Ki, kalau bunga tinggi, banking diuntungkan atau dirugikan Ki, kalau bunga tuh tinggi? Harusnya kalau suku bunga tinggi, banking untung karena dia bisa menyalurkan kredit atau pinjaman dengan harga istilahnya spreadnya jauh lebih gede. Cuman kita nih kan bankingnya sebenarnya cuma kena outflow doang, karena kena outflow asing gitu. Ya lebih diuntungkan kalau suku bunga tinggi. Betul, datanya sih udah keluar Ki ya, net interest margin bank-bank gede sih naik semua. Benar. Kalau kita lihat. Iya. Mungkin nunggu Benar. lebih ini kali melandai sellernya. Baik. Ki, jadi ini udah jam 9:30 lewat 4. Terima kasih iya. banyak nih Ki, 1 jam sudah bersama dengan kita.
dan kita udah dapat banyak sekali insight dan belajar banyak dari cerita malam hari ini. Banyak banget saham-saham yang bisa tadi teman-teman perhatiin ya. Jadi kalau kita rangkum dari kata-kata cerita tentang view bahwa batu bara, sebenarnya itu hanya kayak fear-nya tuh agak berlebihan. Iya. Karena memang banyak sentimen, terutama yang kemarin Australia sama China itu bakal mesra lagi, itu beda bentuk batu baranya. Dan juga ini supply chain masih keganggu, jadi batu bara itu masih menaik. Dan tadi kalau kita lihat ada Indi, kalau cerita dari fundamental, dari sisi valuasi yang menarik, kalau dari sisi itu ya, yang dilihat cerita. Tapi kalau Adaro dan ITMG itu menarik, karena memang satu, dari teknikalnya, dua, dividennya pun akan besar, seketika nanti akan diumumkan. Jadi ini PTBA juga kalau kita lihat lebih jelas lagi, karena memang penjualan lebih banyak di domestik, ya, penjualan batu bata untuk PLN. Jadi nggak gitu kepengaruh mau China sama nanti yang blue itu. Yang betul. Itu akan menguntungkan banget untuk PTBA. Begitu kalian dengar misalnya yang blue itu diputuskan, udah PTBA deh langsung naik. Tapi yang lain yang banyak jual ekspor akan turun sih. Jadi pakai harga pasar Ki ya, kalau udah ada blue nanti ya, beli batu baranya. Mantap nih.